Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Raja Purwokerto. Senin 20 Februari 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara seiman dan seperutusan. Mari kita berhimpun bersama untuk memohon berkat Tuhan selama satu hari ini, sehingga yang kita lakukan selalu mendapatkan kesempurnaan dalam iman yang benar. Kita mulai dengan merenungkan sabda dari Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai 29. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera diguncang-guncangnya. Anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segeralah ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini." Ketika melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, ada hal menarik dalam pengusiran roh jahat pada Injil tadi, yaitu ketika roh jahat keluar dari tubuh si anak, sekonyong-konyong anak tersebut kelihatannya seperti orang mati. Begitu hebat goncangan yang ditimbulkan sehingga anak itu menjadi diam, tidak bergerak. Namun, Yesus segera memegang tangannya dan membangunkannya. Karena dipegang oleh Yesus, maka anak itu pun bangkit. Dia pulih dan dia terbebas dari roh jahat. Mari kita renungkan tentang peristiwa dipegang oleh Yesus ini. Pernahkah dalam hidup kita itu merasakan dipegang oleh Yesus? Atau sudahkah kita itu merasakan damai dan tenang ketika dipegang oleh Yesus? Saudari-saudara, memegang tangan merupakan bentuk perhatian dan kasih yang konkret. Yesus hendak menegaskan bahwa perlindungan yang diberikannya bukan hanya sebatas sabda, melainkan pada sebuah karya. Ada kontak fisik dengan Yesus, ada uluran tangan Yesus yang menolong. Maka pada hari ini, semoga kita pun menyadari betapa Tuhan tidak pernah melepaskan genggaman tangannya pada kita. Tuhan selalu memegangi kita agar tidak terjatuh dalam dosa. Penyadaran seperti ini sangatlah perlu agar kita merasakan kedamaian secara batin dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Mari kita mohon keterbukaan hati dan kesadaran batin agar kita pun mengalami sendiri kebahagiaan dipegang oleh Yesus sendiri. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Damai, berkatilah kami satu hari ini.
Luruskanlah jalan kami bersama dengan genggaman tangan-Mu yang menguatkan dan mengokohkan langkah kami. Semoga kami semakin berani mencintai perutusan masing-masing dan semakin bergerak untuk berbagi berkat dengan setiap orang. Demi Kristus Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala karya kebaikan kita pada hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.